Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahmawati Nenggolan. Saya dari kelas 10 IKM 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungi. Yang pertama adalah pengertian fungi. Jadi, jamur atau fungi ini adalah organisme uniseluler atau multiseluler yang berbentuk benang atau hifa, eukariotik, tidak berklorofil dan dinding selnya tersusun dari zat. Dikenal dengan istilah khomir atau uniseluler dan cendawan atau multiseluler. Selanjutnya ada ciri-ciri fungi. Yang pertama adalah eukariot, memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin, tidak memiliki pigmen klorofil, hidup secara heterotrof, ada yang uniseluler dan multiseluler, reproduksi secara generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual, ditemukan dalam beragam warna, tidak ada yang berwarna hijau, tersusun dari hifa-hifa. Selanjutnya ada struktur fungi. Jadi ini adalah gambar struktur fungi yang terdiri dari sel eukariotik yang dibentuk oleh zat kitin. Hifa merupakan benang halus yang menyusun tubuh jamur. Hifa pada fungi ini akan bercabang yang akan membentuk jaringan disebut miselin. Selanjutnya ada hifa ini dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Aseptat yang merupakan hifa yang tidak memiliki sekat disebut senosit. Kemudian ada cara hidup fungi. Jadi cara hidup fungi ini adalah heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Heterotrof ini dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama ada saprofit, yaitu hidup pada organisme yang sudah mati. Yang kedua ada parasit. Parasit ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada parasit obligat, yaitu fungsi hidup di dalam organisme yang ditumpanginya. Yang kedua ada parasit fakultatif, yaitu parasit bila diperoleh inang yang sesuai. Yang ketiga ada simbiosis mutualisme, dengan alga membentuk lichenes dan membentuk mikoriza dengan akar. Selanjutnya ada cara reproduksi fungi. Fungi bisa melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual. Cara reproduksi seksual ini lebih jarang digunakan pada proses reproduksi fungi. Cara reproduksi aseksual yaitu melalui fragmentasi hifa, kuncup atau tunas, dan spora yang dihasilkan secara mitosis. Spora-spora tersebut terdiri dari conidiospora atau conidium, kedua chlamydospora, artospora, dan blastospora. Reproduksi seksual dengan membentuk spora yang terbentuk secara meiosis. Ini dia siklus reproduksi fungi secara seksual dan aseksual. Jadi di gambar ini telah dijelaskan bagaimana siklusnya reproduksi seksual dan seksual. Jadi reproduksi aseksual itu yang pertama dari spora, perkecambahan, kemudian miselium dan struktur penghasil spora. Sedangkan yang seksual itu dari spora ke perkecambahan menjadi miselium, penyatuan sitoplasma, tahapan dikaryotik, kemudian karyokami, dan meiosis. Selanjutnya ada habitat. Jadi jamur ini atau fungi dapat hidup di dalam berbagai kondisi. Contohnya di darat dan di laut, di tempat lembab, mengandung zat organik, dan lingkungan yang asam. Kemudian ada divisi fungi atau klasifikasi fungi. Jadi fungi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, dan Deuteteromycota. Yang pertama ada Zygomycotina. Jadi Zygomycotina ini mengalami
membentuk alat reproduksi secara seksual yang berupa zigosporangium dengan dinding tebal sehingga dapat tahan dengan kondisi kering pada lingkungan yang buruk. Zygomycotina ini mengalami dua macam cara bereproduksi. Yang pertama ada reproduksi yang dilakukan secara aseksual. Ini dilakukan jika kondisi lingkungan baik dan mendukung, dan secara seksual terjadi pada kondisi yang kering dan tidak menguntungkan. Contohnya fungi ini ada jamur roti atau Rhizopus stolonifer dan jamur tempe atau Rhizopus oryzae. Ciri-ciri dari fungi ini, yang pertama, tubuh terdiri atas hifa tak bersekat dan banyak inti sel, kemudian menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual. Septa hanya terdapat pada sel untuk reproduksi. Dinding sel mengandung zat kitin, tidak memiliki tubuh, dan bersifat multiseluler. Yang kedua ada Ascomycotina. Ascomycotina ini bersifat uniseluler ataupun multiseluler yang dapat bereproduksi dengan cara aseksual serta seksual. Ciri-cirinya, Ascomycotina ini hidup saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Yang ketiga ada Basidiomycotina. Fungi ini mudah dikenal karena umumnya memiliki tubuh buah seperti payung. Basidiomycotina ini umumnya melakukan reproduksi secara seksual dalam siklus hidupnya. Contohnya ada Puccinia graminis, jamur merang, jamur kuping, dan Amanita muscaria. Yang keempat ada Deuteteromycota. Fungi ini melakukan reproduksi secara aseksual dengan menghasilkan konidia atau menghasilkan hifa, khususnya disebut conidiafor. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, contohnya kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Fungi juga berperan bagi kehidupan manusia. Yang pertama yang menguntungkan, fungi dapat sebagai pengurai, dapat dikonsumsi, dapat dijadikan obat-obatan, dan menyuburkan tanah. Sedangkan yang merugikan, fungi ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Contohnya kepada manusia itu ada panu dan kurap, terus menyebabkan kerusakan tanaman. Sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.